Mungkin dari awalnya bagaimana kita pada saat Bunda berniat untuk menginginkan Jim sebagai hafiz gitu, ada obrolan atau gimana gitu, hal yang memang kalau dibacakan satu ayat kan itu teknis dan ikhtiar kita. Nah, kalau dari pembentukan mindset apa sehingga Jimnya itu mengikuti apa yang kita stimulasi gitu, yang sebenarnya. Jadi sebenarnya semua terutama kalau para kita anak balita ya, balita kemudian juga belum SD mungkin itu memang orang tuanya, jadi cita-cita orang tuanya. Nah, bagaimana biar anak ini mau ya? Nah, yang pertama pastinya kita mau memberi contoh ya, itu udah pasti banget karena anak-anak hampir sebagian besar itu melihat mencontoh apa yang mereka lihat gitu. Makanya kita menjadi contoh. Kemudian sama seperti apa ya, obrolan kita sounding keutamaan menjadi Al-Quran ya, seperti itu. Kemudian pasti ada pertanyaan, kok Bunda nggak jadi penghafal Quran, kok aku sekarang harus jadi penghafal Quran gitu, atau Bunda arahkan aku jadi penghafal Quran gitu. Nah itu jadi pentingnya obrolan juga tadi kita pokoknya mengakui ya kalau memang kita istilahnya belum tersadar mungkin ya, atau belum bisa seperti Jim sekarang. Dan insya Allah akan selamat dunia akhirat ya. Kemudian Allah memuliakan juga menghafal Al-Quran itu sangat banyak keutamaannya seperti itu. Jadi kemudian juga sekarang saya dari ayat-ayat seperti surah Al-Baqarah itu nanti di hari akhir itu kita akan berlarian. Jadi suami lari dari istrinya juga lari dari anaknya lari dari kehidupannya, karena anak-anak semua sibuk urusannya masing-masing seperti itu. Nah harapannya penghafal Quran ini enggak, jadi mereka akan mencari orang tuanya, mencari keluarganya dan akan mengajarnya ke surga. Jadi ada apa ya, spesial hal-hal seperti itu kita sering ceritakan ke anak kita gitu. Jadi kenapa tidak hanya membaca atau tahu tapi hafal, karena penghafal Quran itu insya Allah keutamaannya sangat banyak sekali. Ya, jadi ini yang harus dipersiapkan oleh ayah bunda sebelum kita memang melangkah ke ikhtiar selanjutnya ya. Jadi dikuatkan dulu alasan gitu ya, mungkin keutamaan para penghafal Quran ini. Jim, waktu bunda bacain ayat, waktu bunda minta Jim juga menghafal ayat, Jim perasaannya gimana? Ngelakuinnya gimana Jim? Seneng apa gimana? Boleh Jim diceritain sama adik kakak-kakak yang lainnya. Senang dong. Senang banget. Supaya Allah sayang, supaya Allah memberi rezeki, Jim bisa bantu bunda. Ya, Jim sudah tahu baca Quran ya. Ajak orang tua ke sini. Jangan TikTok. Kubur terang ya bunda. Ya, jadi betul ya. Tadi bunda Jim itu memang memberikan keutamaan informasi mengenai keutamaan penghafal Quran sehingga Jim dengan sendirinya juga menikmati prosesnya ya bunda ya. Betul. Jadi yang sangat dibutuhkan adalah segala sesuatu itu pada saat belajar menikmati itu ya mungkin. Nah bunda kalau ada kurikulum khusus nggak nih kayak misalkan pada saat mendampingi Jim menghafal Quran? Untuk kurikulum khusus di awal sebenarnya enggak, karena memang awalnya mengalir saja gitu ya. Di sisi lain juga bunda dan ayahnya bukan alumni pesantren ya pada umumnya, kemudian juga kami sama majelis umum. Jadi awalnya memang kami mengalir saja dan punya apa ya, seperti kan benar temanya itu dalam satu juz itu bisa selesai berapa lama gitu seperti itu baru bisa terekam gitu. Ternyata sekian itu setelah berjalan cukup lama gitu. Ternyata bisa 3 bulan sampai 4 bulan itu 1 juz dengan setiap hari ya menghafalnya, mengulangi pembacaannya seperti itu. Kalau bunda sendiri ada ini nggak bun? Ini target nih harus selesai mungkin Jim hafal sekian juz dalam waktu sekian gitu. Ditarget gitu nggak bunda? Enggak sebenarnya, makanya pas
ikhtiar itu setelah berjalan gitu, jadi tidak ada target itu. Iya. Ini pernah mogok nggak Bunda? Mungkin karena dari kecil ya, dari usia 2 tahun, jadi lebih mudah dan kalau nggak mau sama sekali itu nggak, paling kayak nego gitu. Aku mau main dulu, ya oke, oke kita main dulu. Setelah main nanti kita murojaah ya, seperti itu. Pakai perjanjian kesepakatan di awal. Kesepakatan. Kesepakatan ya. Jim kalau mainnya apa nih Jim? Senengnya main apa Jim? Mobil-mobilan. Main mobil-mobilan. Suka apa nggak Jim main mobil-mobilan? Enggak, kan ada ngajinya. Ada ngajinya, Masya Allah ya. Lihat ya, Bunda Jim juga menjawab dengan sesuatu yang memang ringan banget gitu. Maksudnya yang melakukan semuanya tanpa paksaan ya. Jadi nah ini mungkin ada hal-hal kreatif lain, rahasia di balik itu Bunda pada saat Bunda bercerita tentang keutamaannya, pada saat Bunda membacakannya, mungkin ada hal-hal yang kreativitas Bunda gitu di dalam menyisipkan dalam prosesnya, bisa diceritakan Bunda? Iya, kalau untuk kreativitas pastinya banyak jenisnya ya. Dalam artian murojaah aja jenisnya nggak cuma 1, ada 5 nih. Jadi 5 yang pertama murojaahnya setoran dengan Bunda. Yang kedua kami baca bersama. Jadi kalau Jimnya memang udah lemes, kita juga ikut baca gitu. Jadi bukan cuma anaknya. Kemudian yang ketiga pakai media edukasi ya, seperti yang sekarang banyak sekali, bisa dari mainan-mainan edukasi, kemudian dengan murotal juga. Kemudian yang keempat juga bisa dengan Jimnya baca sendiri. Yang kelima bisa dengan dalam perjalanan itu, jadi kita murojaah bersama. Kalau games Qur'aninya sebenarnya kadang pernah kita kayak bikin ular tangga, ini kan udah ada juga ya. Ular tangga itu ada surah-surahnya, jadi dari surah satu dengan surah yang lain kita kayak main gitu, atau sambung ayat diacak gitu seperti itu. Jadi dibuat main aja sih, dibuat games. Dibuat main, dibuat games ya. Jadi anaknya bisa menghafal dengan menyenangkan ya Bunda gitu. Nah di sini ada aktivitas yang untuk tadi Jim bilang aktivitas lain, Jim ini ya apa namanya main mobil-mobilan ya Jim ya. Nah di sekolah sendiri Bunda sengaja memilih sekolah yang memang hafiz juga Bu? Iya, sekarang Jim belum sekolah formal, baru sekolah ya belajar Al-Quran seperti itu di sekolah hafiz Quran. Hafiz Quran ya. Oke, dari ayah Bunda mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, Masya Allah, ada yang mau tanya, saya boleh. Ya. Sekolahnya di mana? Sekolahnya Jim di mana? Jim sekolahnya di sekolah hafiz Quran Galaksi. Kasih ya. Level berapa? Level 8. Level 8 Rika di Bekasi. Jadi dia bilang di Bekasi juga ya? Iya. Saya juga sekolahnya dikit lagi, SD-nya di Nur Hikmah Bekasi. Terima kasih. Kenalan ya, nanti jadi berteman sama Jim ya. Jim jadi banyak temannya tuh. Lihat banyak sekali ya teman-teman Jim di sini, mudah-mudahan bisa ngikutin Jim ya. Masya Allah. Nah, kalau misalkan kita ada kesulitan atau tantangan selama ini, ada beberapa ayat yang mungkin terlihat lebih sulit dari ayat lainnya. Di ayat itu biasanya anak teriak kebanyakan lupa. Gimana Bunda menyikapinya? Memang utamanya menghafal itu mengulang. Jadi murojaah yang pertama kita tidak boleh seperti dia apa ya, kamu sudah bisa sebenarnya jadi harus bisa terus. Nah itu enggak. Jadi memang kita goalnya istiqomah, dalam artian terus. Kalau lupa nggak apa dibaca lagi, diulang lagi. Jadi memang kalau ada ayat yang sulit, yang susah, yang mirip-mirip itu Lepas dulu, kertasnya lepas. Seperti itu. Jadi murojaah Kertasnya dilepas. lebih sering di ayat yang sering tertukar tadi. Kemudian atau diacak ya. Jadi kita misalnya lagi main apa, coba bacakan ayat yang tadi yang ada sesuai itu gimana tadi, coba disesuaikan. Jadi biar lebih sering diulang dan juga diperdengarkan lebih Sesuaiin sering. warnanya Itu ya, sih biasanya kita kepiting warna setelkan merah. ayat tersebut. Oh iya, jadi memang pada saat gelombang apa anak udah mulai ini ya
setelkan atau planning murojaah ayat-ayat yang sulit tersebut gitu ya Bunda.